kita selalu bukan hanya target tercapai, tetapi recognition, prestasi, award yang kita raih sebagai pembuktian bahwa kita itu distinguished performance. Shalom saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, saya menyapa Anda kembali dari Pentakosta Podcast STT Bethel Indonesia. Apa kabar? Saya berharap Anda adalah orang-orang yang baik dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Tuhan selalu menghadirkan orang-orang profesional di bidangnya agar mereka bisa bekerja bagi bangsa dan negara, dan apalagi kalau dia adalah anak Tuhan, pasti mengabdi sebagaimana Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan, dan kepandaian. Saudara sekalian, kali ini kita juga berjumpa dengan orang yang sangat spesial, yang Tuhan berikan hikmat dan kepandaian, kecerdasan di bidang ekonomi, dan khususnya di bidang perpajakan. Dan Tuhan pakai untuk wilayah Indonesia Timur dan untuk wilayah Indonesia Barat, bahkan di dalam dunia internasional. Beliau adalah Profesor John Hutagaul. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak John? Salam, kabar baik juga. Prof, ini apa saja yang dikerjakan di hari-hari ini? Ya, hari ini saya melakukan beberapa penelitian dan juga persiapan tulisan di berbagai kesempatan untuk bahan kuliah saya juga, memberikan kuliah juga, dan juga pekerjaan sehari-hari sebagai tenaga pengkaji di Direktorat Jenderal Pajak, dan juga saya mempersiapkan bahan-bahan untuk dipublish di berbagai media mengenai perpajakan. Oke, Prof, ini Prof kan bertugas di Direktorat Jenderal Pajak di Kementerian Keuangan, itu Benar. Khusus untuk pembinaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Prof, boleh enggak disampaikan kepada kita kira-kira apa sih job desk-nya itu? Apa kelihatannya itu pasti menarik dan banyak tantangannya. Apa itu, Prof? Tentunya bagaimana SDM yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Ya, tuntutan SDM pajak ini mereka harus berintegritas, harus profesional, ya, kemudian memiliki jiwa pelayanan, ya, dan juga dapat bekerja sama dan selalu mengupdate dirinya untuk menuju kesempurnaan. Itu adalah nilai-nilai Kementerian Keuangan yang menjadi nilai dan norma bagi kami di Direktorat Jenderal Pajak untuk pengembangan sumber daya manusia. Oke, value itu kan sangat tinggi sekali. Benar. Dan itu adalah sebuah value yang sangat mulia. Demikian. Nah, apa ada handicap tertentu untuk mengimplementasikannya di dalam seluruh jajaran atau di dalam petugas-petugas yang ada di Direktorat Pajak sebagaimana selama ini Bapak bisa bertugas? Ya, tentunya value ini harus diimplementasikan. Value ini menjadi budaya kerja di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Apalagi Direktorat Jenderal Pajak ini mengemban amanah yang sangat besar, mengamankan penerimaan negara kurang lebih 71% dari APBN. 71% dari seluruh APBN. Kebutuhan APBN kita. Agar pembangunan nasional ini dapat berkelanjutan dari waktu ke waktu untuk kesejahteraan kita. Maka sangat penting untuk melakukan pengembangan SDM supaya SDM itu dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibutuhkan untuk pengamanan penerimaan tersebut. Jadi saya katakan tadi nilai-nilai itu. Nah, untuk agar dapat dilaksanakan dengan baik tentu perlu ada infrastruktur, baik dari segi regulasi maupun dari segi administrasi. Administrasinya itu menyangkut fasilitas, sarana, ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan untuk pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Nah, inilah yang terus dibangun dalam konteks reformasi administrasi dan kebijakan yang terus bergulir di Direktorat Jenderal Pajak, dan bahkan
nanti di bulan April tahun 2024 Direktorat Jenderal Pajak akan melaunching yang namanya Tax Core Tax Administrative Reform. Oh ya, kira-kira itu apa itu maksudnya, Prof? Jadi pembaruan di aspek sistem informasinya, informasi yaitu struktur, yaitu SDM-nya, kemudian bisnis proses dan basis data, dan juga di bidang regulasinya. Jadi mencakup kurang lebih 5 aspek. Nah, terkait dengan SDM tadi, nah itulah SDM itu termasuk bagian yang terus dilakukan reformasi, reform, supaya bisa memenuhi tuntutan dan kebutuhan dan perubahan lingkungan. Oke, baik, Prof. Itu kan berbicara tentang manusia, dia kan bukan benda mati ya. Jadi yang namanya manusia, sumber daya infrastruktur yang ada itu sudah bagus. Iya. Nah, tetapi kalau manusianya quote and quote kurang unggul, nah itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi departemen di mana Prof itu ada. Iya. Apa usaha yang dilakukan oleh departemen, dalam hal ini pemerintah, untuk memperbaiki atau untuk mengupgrade SDM yang ada di lingkungannya, Bapak? Saya bicara dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Jadi kami itu tentunya SDM yang direkrut itu yang berkualitas. Ya, jadi yang masuk itu sudah berkualitas, sudah pilihan. Ya, pilihan dari yang terbaik tentunya kan, udah masuk. Nah, tinggal setelah mereka masuk, mereka perlu diperkenalkan dengan lingkungan. Orientasi lingkungan. Kemudian kita sediakan juga bagaimana supaya mereka bisa catch up dengan pekerjaan dan sebagainya. Tentu ada pelatihan-pelatihan diklat-diklat yang mereka harus ikuti. Nah, selanjutnya tentunya adalah pembinaan secara berjenjang. Pembinaan berjenjang artinya dari di semua tahapan lini daripada struktur yang ada. Di bawah kan dia punya atasan. Ya, misalnya kepala seksi. Ya, kepala seksi inilah yang akan membimbing mereka-mereka ini semua. Kepala seksi ada punya atasan, kepala bidang atau kasubdit, dan seterusnya. Nah, inilah pembinaan secara hierarki. Ya, berjenjang ya. Dan itu ada evaluasi dari pimpinannya. Setiap lapisan pimpinan memberikan evaluasi kepada bawahannya. Nah, yang berikutnya tentunya role model. Jadi atasannya menjadi contoh bagi bawahannya. Nah, inilah yang kita bangun terus di Direktorat Jenderal Pajak. Tapi maaf ya, Prof ya, quote and quote kan seringkali ada stigma-stigma yang sedikit agak negatif ya dari masyarakat di dalam performa kehidupan daripada mungkin 1-2 saja orang-orang ya. Ini ada disiplinnya nggak, Prof? Bagaimana orang-orang ini akan misalnya di kementerian itu memberikan disiplin nggak untuk mereka, atau ini di-upgrade nggak kalau ada quote and quote ada stigma yang agak negatif? Ya, tentunya ini menjadi pembelajaran, lesson learn ya. Tetap setiap ada persoalan akan ada pembelajaran, dan kita akan terlalu mengupgrade ya, entering the new level terus, lalu meningkat karena tantangan juga terus meningkat. Prof, tadi kan Prof di antara tugas-tugas kantor yang sangat banyak. Ternyata Prof John kan masih memberikan waktu ya, ada passion untuk mengajar. Di dalam dunia perpajakan. Apa yang menjadi passion yang mendorong Bapak sampai terjun di bidangnya? Jadi bukan hanya di kantor, tetapi untuk juga di dunia pendidikan. Sebenarnya saya mencintai bidang perpajakan itu sejak saya SMA. Saya sekolah di SMA Katolik Saint Louis, Surabaya. Jadi waktu itu saya begitu ingin menguasai, memahami masalah perpajakan sejak SMA loh. Ya, dan saya punya cita-cita mau jadi akuntan, kemudian bekerja di bidang perpajakan. Apakah jadi dosen, apakah jadi apa, ya. Nah, itu udah tertanam sejak saya SMA. Ya. Nah, kemudian saya mengajar itu mulai sejak SMA. Mengajar
Ya. Sejak SMA. Itu ngajarnya siapa itu, Prof? Teman-teman sekolah. Oh, teman. Iya. Di dalam grup, di dalam oke. Saya jadi asisten guru mereka. Bahkan di kelas oleh Pak Cuha yang sekarang punya Mak Plus. Cuha Hermawan Kertajaya mungkin kenal. Ya. Nah, itu dulu guru matematika saya Guru matematik. di Saint Louis. Oke. Nah, beliau itu menunjuk saya jadi asisten guru. di Asisten kelas. guru. Jadi ini Prof dari semenjak muda kan memang sudah praktisi boleh dibilang ya, tetapi juga pengajar. Iya, ngajar, bantu dia, ngajar di kelas. Jadi Pak Hermawan yang punya Mak Plus yang terkenal sebagai ahli marketing Indonesia, Ya. ya, yang di kantornya di 88 itu, ya. Nah, dia kalau ngajar matematika, dia panggil saya, John, ini kamu. Dia kasih fotokopi 2-3 lembar, baca 5 menit, setelah itu kau ajar teman-teman. Baca 5 menit. Berarti itu speed reading, lalu mesti implementasi di dalam mengajar itu gimana? Rahasianya itu, Prof. Itu kuasa Tuhan itu. Oh, ini kuasa Tuhan. Iya. Atau memang dari awal sudah sangat smart? Enggak juga, saya orang biasa. Karena kalau tidak didukung dengan kecerdasan intelektual kan itu tidak mau, apalagi ini kan dunia perpajakan ini mungkin dunia angka-angka ya. Ya, jadi itu yang saya sampaikan tuh matematika. Matematik. Ya, jadi si Pak Cuha Hermawan Kertajaya yang Raja Marketing Indonesia saat ini, dia duduk, ya, kemudian dia baca koran, ya kan? Nah, saya disuruh ngajar. Jadi asisten. Asistennya dia. Oke. Nah, itulah yang jadi Hermawan ini sangat berpengaruh di dalam kenapa saya ingin mengajar. Oke. Kita berhutang katanya sama guru-guru Iya, itu guru yang saya. pernah memberikan kita ilmu begitu ya. Jadi sekarang Prof mengimplementasikannya juga di kampus. Iya. Apa yang menarik di kampus, Prof? Nah, di kampus pun saya sempat jadi asisten dosen. Asisten dosen juga. Asisten guru menjadi asisten dosen. Iya, dan mahasiswa terbaik di angkatannya di Brawijaya Universitas Brawijaya Malang. Saya angkatan 84, saya lulusan terbaik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Oke. Nah, dari situ saya berkonsultasi dengan orang tua saya, bapak saya yang sangat saya banggakan dan sekarang ada di sisi Tuhan, ya, yang saya sangat banggakan. Saya konsultasi dengan beliau. Beliau adalah kepala perwakilan BPKP. BPKP itu apa tuh, Prof? Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Oh, oke. Berarti Prof memang keluarga pun, orang tua pun adalah orang yang aktif, terlibat, pemikir, praktisi di dalam dunia keuangan dari semenjak orang tua. Jadi Prof ini adalah DNA-nya ya, maaf ya Prof. DNA-nya itu memang sudah punya passion di dalam dunia keuangan ya. Dan dia sangat saya kagumi karena dia sangat berintegritas. Dan prestasinya juga luar biasa di kantornya. Ya, jadi saya berguru sama dia, bertanya, Bapak, saya sebaiknya kemana? Nah, dia bilang, coba tes Kementerian Keuangan sana. Gitu ya, saya tes. Walaupun pada waktu itu saya ambil BI juga, Bank Indonesia. Bank Indonesia. Tetapi waktu itu saya memang fokusnya ke Kementerian Keuangan. Ya, yang sangat fokus. Kalau ke BI malah saya nggak terlalu fokus waktu itu. Ya. Hanya sekedar aja, siapa tahu nggak lulus di Kementerian Keuangan bisa masuk BI gitu ya. Nah, puji Tuhan saya keterima di Kementerian Keuangan dan ditaruh oleh siapa namanya itu, almarhum, ya saya lupa namanya, kepala Bapeksta ketika itu. Saya dipancing sama dia, kamu mau di mana katanya. Saya mau di moneter, saya bilang, saya mau sekolah. Tidak, kamu di pajak aja. Terima kasih Pak. Akhirnya toh di pajak juga kamu bisa sekolah kalau motifmu mau sekolah. Memang saya pengen sekolah lagi. Nah, akhirnya saya ditaruh ke pajak oleh beliau dan saya berkarir di pajak. Jadi terima kasih kepada beliau almarhum ya, dan juga kepada Tuhan tentunya yang menjadikan saya seperti ini. Oke, jadi ternyata banyak orang yang ambil bagian berpartisipasi di dalam kehidupannya Prof John, baik dari keluarga, guru-guru, orang-orang lain yang ada di departemen. Harapannya Pak Prof John untuk
Sekarang departemen di mana Prof ada itu apa sih, Prof? Ya, pertama kita harus punya rasa bangga. Rasa bangga. Ya, bangga sebagai bagian dari warga Kementerian Keuangan, ya khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Itu harus kita bangun, rasa pride, bangga, Ya. cinta, sehingga kita punya cinta kepada institusi. Ya. Ya, nah tentu dengan rasa cinta itu kita ikhlas bekerja. Ikhlas bekerja. Ya. Itu kaitannya dengan integritas juga kan, Prof ya? Otomatis kalau kita ikhlas, itu integritas itu bagian dari ikhlas. Ya. Kita harus berupaya bagaimana organisasi di mana kita bekerja ini kita bisa mengambil bagian untuk membuat organisasi menjadi besar. Dan organisasi juga mesti bangga dong ya dengan apa yang kita kerjakan. Apalagi, Prof? Ya itu. Jadi itu ya. Jadi kita bisa bekerja ekstra. Ekstra. Ya. Tentunya kebanggaan kita ini kita tuangkan dari karya-karya kita, dan ini sejalan dengan ajaran Kristiani, teologi Kristen ya, di mana kita ini melakukan suatu pekerjaan ya bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Bekerja adalah ibadah. Iya. Jadi itu juga yang membuat kita selalu berkinerja excellent. Nah, ini menarik ya, Prof ya. Iya. Bekerja secara excellent. Ya. Di hari-hari seperti sekarang ini kan banyak orang bekerja untuk benefit, untuk jabatan, untuk dapat struktur, dapat income dan seterusnya. Tetapi ketika dikatakan bekerja secara excellent, itu apa yang Prof lakukan dan apa yang Prof harapkan untuk kerja excellent? Excellent itu ibadah ya. Kita bekerja sebagai ibadah. Karena kita bekerja untuk Tuhan satu, dan juga untuk passion. Oh, passion, betul. Ya. Jadi kita nggak sembarangan bekerja. Tidak sembarangan. Jadi rule-nya kita mesti mengikuti dan kalau boleh lebih daripada apa yang biasa-biasa begitu ya, Prof? Banyak monumental pekerjaan yang saya hasilkan. Nah, kira-kira apa itu, Prof? Ini menarik juga nih. Monumental itu apa tuh? Ya, artinya yang kemarin aja lah ya, di mana saya dipercaya memimpin satu kantor wilayah, ya, di mana untuk pertama kalinya selama sekian puluh tahun kantor itu tercapai targetnya. Target dari kantor seperti ini biasanya kan pemerintah kasih target, Iya. dan ini baru pertama kali tercapai. wah ini betul nih prestasi nih, Prof. Itu satu. Yang kedua, ya kita selalu bukan hanya target tercapai, tetapi recognition, prestasi, award yang kita raih sebagai pembuktian bahwa kita itu distinguished performance. Dari yang lain, rekognisi kalau boleh tahu, Prof, Ya, dari mana? misalnya contoh kantor yang saya pimpin ini adalah satu di antara dua kantor dari sekian puluh kantor di Republik ini yang mendapat penghargaan JTBBM. JTBBM. Zona Integritas Wilayah. Oh, oke. Birokrasi bersih dan melayani. Wow, ini sebuah tidak ini mudah satu, ya, Prof ya, dalam situasi. Hanya dua kantor. Jadi ya. Prof yang Prof pimpin. Dan yang terbaik dari dua itu. The best one. Oke. Belum lagi yang lain-lain, banyak sekali prestasi yang kami dapat yang nggak mungkin saya sebut satu-satu, sangat confidential. Sangat confidential. Berarti memang Prof John ini adalah manusia pembelajar dan manusia yang excellent di dalam pekerjaan ini, Prof. Kalau selama Prof bekerja, menurut Prof ini orang-orang percaya, orang Kristen ini taat pajak apa enggak? Ya, kalau di kita ini pertama, ini pertanyaan sangat challenging ya. Ya, jadi di firman Tuhan juga mengatakan kalau kita mengasihi Dia, maka kita harus taat akan firman-Nya kan? Ya, setuju. Ya, engkau tidak bisa mengatakan saya mengasihi Yesus, tetapi tidak melaksanakan firman-Nya. Begitu ya, Bu. Oke. Ya? Ini Prof, ketika Prof melihat ini kan ini umat Tuhan gereja lah di Indonesia. Ini kira-kira terbuka nggak ya untuk
melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Ya, itu kaitannya. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Yesus, kita mengasihi Dia, maka kita harus melaksanakan Firman. Salah satu firman-Nya di Matius 22 ayat 15 sampai 22. Ya. Ya. Nah, Tuhan Yesus sempat disudutkan oleh orang-orang Farisi Ya, ahli Taurat. Ya. Dengan apakah kita taat membayar pajak kepada kaisar gitu kan, Ya. kurang lebih. Tetapi Tuhan dengan bijak mengatakan, coba lihat mata uang itu. Ya, bayar pajak kepada kaisar yang menjadi bagian pemerintah, bayar perpuluhan Kepada untuk imam. pada imam lah atau Ya. gereja gitu kan. Ya, tentu tujuannya beda-beda. Kalau pajak itu memang kewajiban kenegaraan. Ya, warga negara punya Kewajiban kenegaraan. betul. Nah, kalau kita dalami lagi lebih lanjut di Roma 13, ya, pemerintah itu adalah wakil Tuhan. Betul. Dan bahkan di Roma 13 kita diminta untuk taat. Taat, betul. Taat kepada pemerintah dan membayar pajak. Jadi itu firman Tuhan. Benar. Jadi kalau Ibu Ger tanya saya, apakah orang Kristen taat membayar pajak? Harus taat. Nah, artinya gini, Prof. Kalau ini kan biasanya ada diversifikasi yang sangat tajam biasanya. Ini gereja, ini quote and quote dibilang kan dunia yang sekuler gitu ya. Jadi seolah-olah gereja ini untouchable. Padahal dia juga kan adalah bagian integral dari warga negara. Artinya bahwa dia tidak boleh membuat diversifikasi ini hanya ke gereja aja, tetapi juga kan kepada negara. Di dalam hal ini departemen di mana Bapak ada, itu ada kerjasama nggak ya dengan misalnya dengan lembaga-lembaga gereja, dengan ya tentu saja ini kan mungkin bagian dari unit-unit yang lain untuk menyadarkan warga gereja bahwa membayar pajak itu adalah kewajibannya. Ya, saya pernah melakukan itu ketika saya jadi pimpinan di kantor ya ataupun di wilayah. Ya, waktu saya di Jawa Timur. Ya, saya panggil Philip Mantova, pastor. Oh, Pak Philip. Ya, saya panggil dia, saya ngobrol, saya sampaikan bahwa pemerintah ada program PPS, pengungkapan sukarela. Ya, jadi tolong kumpulkan jemaatmu, saya mau bicara. Oh, baik Pak. Nah, itu saya undang beliau waktu itu ya di tahun 2022 lah itu kalau nggak salah ya. Kemudian saya juga komunikasi dengan gembala GSJS ya, oke. Pendeta Samuel. Ya. Ya, saya bilang Pak, kita ada program tax amnesty dan juga ada program PPS. Kira-kira tahun 2016 atau 2017, kemudian kemarin 2022. Saya mau bicara ke jemaat Bapak. Berikan saya satu sesi apa dua sesi untuk berkhotbah ya, sekaligus menyampaikan pesan-pesan pemerintah di bidang perpajakan melalui khotbah saya. Nah, waktu itu Gembala Samuel dengan senang hati menyediakan waktu saya. Terakhir tahun 2022 saya dengan anggota DPR Ibu Indah Kurnia dari Komisi 11, kita sama-sama dia menyanyi ya, puji-pujian, dia orang yang pintar, suaranya bagus, dan saya yang berkhotbah. Dalam khotbah saya itu saya masukkan pesan-pesan mengenai program pengungkapan sukarela. Oke. Jadi hubungan dengan gereja sebenarnya baik ya. Itu dilakukan oleh pimpinan-pimpinan kantor pajak yang ada di daerah maupun yang ada di pusat. Ya, seperti contoh yang berikutnya, di aturan undang-undang kita di bidang pajak itu kita memberikan seperti ini ya, ada lembaga-lembaga, silakan orang-orang Kristen mendirikan satu lembaga untuk menampung perpuluhan. Gereja-gereja menampung perpuluhan. Silakan orang-orang Kristen mendirikan lembaga
kayak zakat itu lembaga Oh, zakat. oke, zakat di teman-teman Iya. ya. Ya, silakan didirikan. Ya, nanti lembaga itu bisa mengeluarkan semacam bukti bagi orang yang menyampaikan perpuluhan ke sana, ini bisa mengurangi pajak dia, mengurangi penghasilan dia yang dikenakan pajak. Ya begitu. Tentu saja ini sebetulnya kan terobosan yang sangat baik yang dilakukan oleh pemerintah yang semestinya gereja itu mesti sekolah STTBI ini juga bisa. Oh, STTBI juga bisa. Tapi bukan berafiliasi, bukan dimiliki STTB itu menjadi inisiator, kita bisa saja menginisiasi sebuah lembaga ya, nanti mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan pengesahan persetujuan untuk menerima sumbangan-sumbangan ya. Nah, nanti bagi yang menyumbang itu boleh dikurangkan dari penghasilan dia yang dikenakan pajak. Oke. Tetapi STT kan tidak ada kaitannya dengan sumbangan seperti persepuluhan biasanya ke gereja. STT menginisiasi mendirikan satu yayasan. Oh, satu lembaga lah ya. Oke. Gitu. Nanti lembaga ini katakan pengurusnya itu orang-orang STTBI gitu loh. Oke. Nah, ini ide yang sangat bagus ya. Semoga bisa diimplementasikan, Prof. Jadi nanti ada pengusaha-pengusaha Kristen yang nyumbang, ya ini bisa dia klaim untuk mengurangi penghasilan dia yang akan dikenakan pajak. Oke. Tapi kelihatannya seperti itu, Prof, ada di Departemen Agama deh. Oh enggak, itu yang memutuskan kita, Departemen Pajak, bukan mereka. Oh, bukan mereka. Jadi ada lembaga itu tidak harus bekerja sama dengan salah satu departemen di pemerintah gitu. Enggak, mereka bisa mengajukan dan minta persetujuan ke minta persetujuan Jenderal Pajak saja. Tapi pendiriannya tetap melalui notaris, pengadilan ya. Oke. Cuman persetujuannya agar nanti sumbangan-sumbangan ini bisa diklaim sebagai pengurang dari penghasilan yang nantinya akan dikenakan pajak. Nah, itu mesti dapat bukti dari lembaga yang dibangun oleh sekolah ini misalnya, kalau dapat persetujuan. Kalau dapat, oke. Baik, ini Prof kan udah sibuk di pemerintah sebagai abdi dari negara, sibuk di dunia pendidikan juga. Prof, kenapa masih mau studi untuk studi teologi? Nah, ini mungkin sangat pribadi ya. Coba Prof disampaikan, ada apa sebetulnya? Iya, saya terus terang ingin mempelajari firman Tuhan dengan benar. Ya, memang banyak kendala yang akan saya hadapi di usia seperti ini ya, terutama bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu sudah menjadi momok tuh ya. Bahasa Latin mungkin agak lebih mudah dibandingkan Yunani sama terutama Hebrew ya. Tadi terus terang ingin mendalami firman Tuhan itu ya, dan juga ini juga sangat penting bagi saya untuk saya sendiri ya, di dalam memahami firman Tuhan ya, memahami dulu nawa apa istilahnya, backgroundnya gimana dulu sampai keluar statement seperti ini firman Tuhan dan seterusnya, gimana ceritanya. Terus kalau kita baca di Perjanjian Baru kan dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya, gimana ceritanya dan sebagainya. Dan juga membaca Wahyu juga kan perlu kita pahami ya. Wahyu itu kan yang merupakan gambaran dari akhir dunia. Nah, ini banyak hal yang memang kita mesti dalami ya, mesti kita belajar. Mungkin nanti di sekolah teologi di level S2 belum cukup, mungkin nanti akan saya coba lanjutkan lagi ke S3. Ya, mungkin juga belum cukup, mungkin saya akan belajar menggali, karena firman Tuhan itu memang tidak hanya bisa dipahami berdasarkan logika semata, memang perlu bantuan dari Roh Kudus juga ya, karena banyak hal yang kita tidak pahami. Misalnya contoh, memahami maksud Tuhan itu agak bertolak belakang dengan kebutuhan dunia, keinginan dunia gitu. Misalnya Tuhan mengatakan, misalnya manusia ya, kalau lu dipukul pipi kanan, balas. Pipi kiri. Balas. Di sini kebalikannya. Nah, ya. Kalau Tuhan mengajarkan kita, Yesus, lu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, kan aneh itu ya.
Terus yang kedua, yang juga saya belum connect dengan ilmu ekonomi, ya misalnya kamu harus sering memberi. Nah, hukum memberi, Ya, kamu diberi tidak akan daya. kekurangan. Ya, kalau kita kaitkan dengan bidang akuntansi, yang dimana kita harus berhemat, ya kan? Kayaknya nggak matching ini ilmu ilmu firman teologi Tuhan. dengan ilmu ekonomi. Nah, ini luar biasa ya saya pikir. Dan banyak kesaksian mengatakan apa ilmu memberi itu benar gitu loh. Dan Setelah terbukti. dipraktekkan. Iya, benar dan terbukti. Cuman sekarang mungkin yang kita terlalu lama di sekuler agak ragu-ragu menerapkan itu. Agak ragu-ragu Iya. ya. Nah, inilah luar biasanya firman Tuhan itu. Yang menurut saya luar biasa. Dan ketika Tuhan membantu menolong kita keluar dari satu persoalan krisis dan permasalahan, itu di luar akal. Ada nggak Prof pengalaman tertentu sampai Prof yakin dengan itu? Jadi ada pengalaman yang sangat spesifik misalnya. Oh, banyak sekali. Oh, banyak saya kan sekali. Sudah 58 tahun ya. Ya. Jadi sudah banyak pengalaman Ya, karena ya. saya mengalami, jadi saya ada satu kerinduan untuk mengetahuinya lebih dalam lagi. Saya mau belajar secara akademis maupun juga sama orang-orang pintar seperti Ibu yang sangat Sama menguasai. aja kayaknya belajar bersama itu yang Iya, kelihatannya kan? Nah, benar. saya ingin belajar ya, karena banyak hal yang di firman Tuhan ini di perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi perjanjian lama itu lebih banyak bicara masalah sejarah, ya, sejarah. Tapi juga banyak filosofi yang bisa kita dapatkan di sana. Jadi banyak hal yang terus terang di menjelang usia saya yang sudah semakin senja ini. Justru orang di usia yang mau senja ini ya tentu lebih ke arah spiritual lah. Ya, jadi artinya sudah cukup, udah selesai dengan diri sendiri, dengan tugas-tugas, dengan prestasi. Sekarang perlu insight yang berbeda dengan dunia yang berbeda dengan dunia spiritual, kurang lebih seperti itu. Sudah ke arah sana. Udah ke arah sana. Sudah ke arah sana, ya. Jadi tinggal sekarang bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Sekarang waktunya mengerjakan keselamatan ya, itu. seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia kan. Nah, jadi kita sudah mulai mengerjakan keselamatan dulu ya. Ya memang pekerjaan dunia tidak bisa kita tinggalkan ya, karena betul, kita masih di dunia. Betul, ya. Ya, tapi paling tidak kita sudah memikirkan perkara-perkara di atas. Perkara kekekalan gitu juga Iya. perlu menjadi bagian. Prof, apa sih harapannya Prof untuk STT Battle? Kalau demikian, tadi kan banyak sekali konsep-konsep biblical, ada harapan-harapan dunia realitas dengan dunia spiritual, ternyata seringkali juga tidak matching gitu. Apa yang Prof harapkan dari STT Battle? Ya tentunya saya sekolah di sini, rencananya tentunya harapan saya bisa menambah knowledge saya, pengetahuan saya, sehingga apa yang menjadi pertanyaan yang selama ini bisa terjawab. Paling tidak saya bisa menemukan beberapa figur saat ini loh, nanti mungkin banyak lagi yang nanti di tempat saya bisa bertanya seperti Pak Rektor, ya Ibu, ya atau Pak Sandrak, ya atau siapapun yang saya kenal di sini, ya nanti termasuk tadi dengan Pak Ray, ya Kaunang ya. Ya betul. Ray Kaunang dari Australia ya. Nah, saya bisa berdiskusi lah atau bertanya, berguru lah dengan mereka mengenai firman Tuhan ini yang masih bagi saya menjadi sesuatu yang perlu saya pelajari lebih dalam. Disinilah tempatnya ya. Dan yang kedua, saya melihat sekolah ini memberikan opportunity untuk itu, karena penyelenggaraan studinya itu bisa kita lakukan melalui online. Ya. Itu yang membuat masih ada fasilitas untuk studi hybrid ya di hari. Ya itu menurut saya opportunity gitu loh. Ya. Yang membuat saya tertarik gitu ya. Karena kalau nggak ada itu mungkin agak susah.
agak susah. Memang setelah pandemi, goncangan kan bukan hanya di dunia ekonomi, dunia sosial, tapi juga di dalam dunia pendidikan yang juga sekaligus memberikan benefit. Kesempatan-kesempatan di mana sebanyak mungkin orang bisa Jadi belajar. online ini memang sangat banyak membantu mahasiswa dan para dosen. Saya sendiri juga dosen di Perbanas Institute ya. Walaupun saya di Surabaya, saya tetap mengajar online, walaupun saya minta cuma satu kelas, banyak. Ya. Yang penting saya tetap eksis gitu kan. Ya, tetap memberikan ilmu ya. Ya. Nah itu saya tahu. Nah sekarang pun di Perbanas mostly itu masih online gitu ya. Dan saya ketemu sama Pak Rektor, Pak Hermanto Siregar, Profesor. Saya bilang sama beliau, Pak, ini COVID-19 ini di satu sisi disruptif efek, tetapi di sisi lain banyak hal-hal yang baru, new normal life, yang bisa kita lanjutkan. Betul. Jadi experience yang mahal, yang bagus ini yang bagus sih harus di keep going, saya bilang. Iya. Nah, beliau kayaknya sependapat itu. Dan beliau menawarkan ke saya, mungkin tetap ada luring, Prof, dia bilang sama saya. Tapi persentasenya kecil. Ya. Dan ini sangat berguna. Kemarin saya baru buka kuliah matrikulasi pascasarjana di Perbanas Institute. Ya, saya berikan kuliah hari Sabtu ya, kalau nggak salah Sabtu. Ya, itu melalui online. Yang hadir mahasiswa saya tuh dari Surabaya, dari Lampung Metro, ya, dari daerah-daerah. Yang dari Jakarta hanya beberapa orang. Terus saya tanya yang kedua, kamu lagi di mana nih? Di mall apa di rumah orang tua, mertua apa di mana? Di kamar, Pak. Sama dong. Jadi model pembelajaran sudah berubah, infrastruktur di dunia pendidikan juga sudah berubah, akselerasi makin cepat gitu ya, Prof ya. Saya pernah ngomong masalah ini demi Tuhan di tahun 2017. Sebelum pandemi, sebelum COVID. Saya waktu itu membicarakan masalah dampak ICT, Information Communication and Technology, teknologi informasi dan komunikasi, terhadap ekonomi dan kehidupan kita. Nah, waktu itu saya lagi memberikan kuliah di Universitas Katolik di Yogyakarta. Sanata Dharma? Bukan. Universitas, saya lupa, Katolik di Semarang. Ya, saya ingat betul 2017. Ya. Nah, waktu itu ada dosen, ada mahasiswa. Saya bicara, ini kampus Anda ini yang megah ini, saya bilang. Ini nanti untuk apa ya kalau udah kita masuk ke era digital, gitu. Ini nggak ada gunanya, saya bilang. Ini jangan-jangan nanti bisa jadi kafe, ya bisa jadi mall, atau bisa jadi apartemen yang lebih berfungsi, saya bilang. Karena kampus nanti sudah bisa difasilitasi, di running melalui online. Waktu itu saya ngomong itu 2017. 2017, ternyata 3 tahun kemudian kenyataan. Dan dieskalasi, diaccelerate dengan peristiwa COVID. Ya. Jadi COVID itu ikut memicu ya sehingga dunia berubah ya. Benar. Pelayanan berubah, pendidikan berubah. Dan saya katakan kepada mahasiswa saya, waktu kan banyak dari pegawai-pegawai kami yang mau sekolah lagi, ya, yang D3 mau melanjutkan S1. Saya bilang sama mereka, ambil UT, Universitas Terbuka. Kebetulan saya penasihat akademik juga. Di UT. ya. Ambil UT, saya bilang ya, supaya pertama biayanya murah. Kamu kan penempatannya ada yang di Batam, ada yang di Jambi, ada yang di mana-mana, dan kamu di sana cuma berapa tahun? 2 tahun kamu pindah. Kalau UT kamu pindah kemana aja? Bisa. Saya bilang. Dan tidak mengganggu jam kantor. Saya bilang sama mereka. Ya, jadi saya sangat merekomendasi kalau kalian ambil di UT, saya bilang. Itu pertimbangannya waktu itu. Ya. Nah, jadi kembali lagi dengan sekolah kita ini, salah satu juga yang membuat saya
confidence untuk mengambil kuliah di sini, yaitu karena ada fasilitas online itu. Ada fasilitas yang hybrid ya yang Iya. disiapkan, dan memang pendidikan kita di belakangan ini memang demikian. Jadi bukan hanya di satu fakultas, di universitas-universitas di dalam maupun di luar negeri kan, sehingga orang bisa semakin banyak yang ikut di dalam dunia pendidikan. Dan kalau kita lakukan online, mahasiswa kita nggak terbatas orang Jakarta. Ya betul. Dan dosennya nggak terbatas dari Jakarta. Ya, jadi lokasi sudah tidak menjadi masalah. Gedung tidak jadi masalah. Gedung bukan lagi menjadi critical point atau variabel. Ya. Itu, Bu Ger. Oke, baik, Prof. Ini ada pesan-pesannya yang bisa disampaikan nggak kepada mahasiswa? Ini kan ada di kelas, ada ada mahasiswa S1 juga teman-teman yang lain. Ya tentunya sebagai mahasiswa, ya kita tentunya bersyukur diberikan kesempatan, dan kesempatan itu hendaknya kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan tentunya di dalam perjalanan ini masih panjang, apalagi saya 2 tahun ya, belum lagi tesis dan sebagainya, itu harus kita persiapkan. Kebetulan saya ambil di S2, jadi tentunya tesis pun sudah mulai saya persiapkan. Bahkan kemarin saya sempat diskusi sebentar dengan Pak Rektor ya mengenai future tesis yang akan mungkin saya ambil ya, dan beliau mendukung. Nah, mungkin mulai sekarang sudah dipersiapkan untuk tesis misalnya. Kalau kita S1 mungkin untuk skripsi, udah mulai sekarang udah kita arah ke sana. Ya. Dan setiap kesempatan harus dimaksimalkan, karena kesempatan itu tidak akan datang berulang kali. Ya, di dalam perjuangan kita untuk meraih tujuan, tentu berdoa dan mempersertakan Tuhan Yesus di dalam perjuangan kita itu sangat penting ya. Dan juga kalau kita berkeluarga, tentu istri atau suami dan anak juga perlu mendukung, karena ini pasti akan mengambil porsi kebersamaan kita dengan mereka. Jadi perlu ada dukungan ya dari mereka, termasuk ya yang lain-lainnya. Mungkin demikian Ibu Ger yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat saya sesama mahasiswa. Baik, Prof, terima kasih untuk sama-sama, Bu sharing yang sangat baik, yang sangat indah. Saya dapat banyak insight juga. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Dari Pentakostal Podcast ini, Prof, ada souvenir kecil. Ini mohon diterima. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Thank you. Baik, terima kasih. Kita berdoa semoga Prof sukses di dalam pekerjaan, membantu Ibu Menteri, membantu Bapak Dirjen dan teman-teman yang lain juga. Kiranya sukses di dalam pelayanannya juga. Terima kasih. Bapak dengan Ibu sekalian, sahabat dari Pentakostal Podcast, demikian perbincangan kami di saat ini, kiranya menjadi berkat bagi Anda sekalian. Kami akan menyapa saudara-saudari sekalian dengan salam Ikrais, salam sehati, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.